Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-171, cakar tangan yang tajam disertai dengan kekuatan menakutkan yang dapat menghancurkan segalanya saat melayang di udara. Ruang kosong itu langsung hancur kemanapun ia melewatinya. Meskipun angin kencang berada dalam jarak yang sangat jauh, namun tetap menyebabkan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya patah. Aura tajam itu bagaikan sebilah pisau yang membelah ruang kosong. Itu berubah menjadi banyak kekuatan tajam yang menyapu segala arah. Bahkan ruang kosong itu tanpa ampun terpotong kemanapun ia melewatinya. Wajah Heimu menjadi gelap saat dia menatap Xiaoyan, yang juga sedang menyerbu. Ada jejak kilatan haus darah yang berkedip-kedip di matanya. Menjadi roh jahat kuno, dia telah memakan manusia dalam jumlah yang tidak diketahui. Meskipun Xiaoyan sangat kuat, itu juga karena perasaan haus darah di hatinya semakin pekat. Hari ini, dia tidak hanya akan membunuh manusia di depannya ini, tetapi dia juga akan mengubahnya menjadi makanan manusia pertamanya di dunia. Ribuan tahun, tubuh pengisi dayanya tiba-tiba bergetar. Cakar tangannya diayunkan dengan kuat. Doki berwarna hijau tua menyebar seperti kabut dan menempel di sekitar tubuh Heimu. Tubuh penyerangnya juga menjadi semakin cepat. Itu seperti sinar lampu hijau tua yang langsung menembus ruang kosong. Itu membawa kekuatan menakutkan yang bisa menghancurkan dunia saat ia menyerang Xiaoyan. CK. Yan Xiao, yang mulia ini akan memberimu berkah lagi hari ini. Tidak banyak manusia yang bisa ditelan ke dalam perut yang mulia ini. Mata merah Heimu menjadi semakin haus darah saat dia menyerang ke depan. Garis-garis hitam aneh di wajah lamanya tampak hidup saat ini sambil terus berputar dan bergoyang. Lidahnya yang hijau tua dengan keras menjilat bibir ungu kehitamannya. Perasaan haus darah menjadi semakin pekat. Rasa dingin di wajah Xiaoyan menjadi semakin pekat dan dingin saat dia mendengar kata-kata berdarah dan jahat Heimu. Heimu ini sungguh sangat jahat. Tampaknya dia telah melakukan banyak hal keji di zaman kuno. Tidak heran dia akan ditekan oleh seorang ahli. Dari sudut pandang Xiaoyan, orang seperti Heimu adalah seseorang yang paling tidak bisa dia toleransi. Setelah melihat kebrutalan dan haus darah klan Han, Xiaoyan saat ini bisa dikatakan akan membunuh orang seperti itu jika dia bisa. Ekspresi wajah Xiaoyan menjadi semakin gelap dan dingin ketika memikirkan hal ini. Nyala api yang terang dengan cepat berkumpul di mata apinya dan teratai api yang terang dengan cepat terbentuk. Segera, teratai api ini dengan cepat berputar di mata Xiaoyan. Kekuatan api yang menakutkan dengan cepat berkumpul di tengah-tengah teratai. Pada saat yang sama, tubuh Xiaoyan yang sedang maju ke depan tiba-tiba bergetar. Dia melambaikan tangan kanannya dengan kekuatan besar dan nyala api yang cemerlang langsung naik, mengubah seluruh lengan kanannya menjadi lengan api. Segera setelah itu, sebuah pikiran melintas di hati Xiaoyan dan garis keturunan naga Phoenix di dalam tubuhnya meningkat. Dia tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya. Tangannya, yang terbungkus api, mengeluarkan suara logam yang jernih saat dikepal. Di bawah api, sisik naga ungu keemasan menutupi lengan berototnya. Tangan Xiaoyan juga berubah menjadi cakar naga ketika dia mengepalkan tinjunya. Hal ini juga menyebabkan lengan kanan Xiaoyan menjadi lebih tebal saat ini. Saat dia mengayunkannya, suara angin kencang yang kencang terus terdengar. Jika Anda ingin memakan saya, kami harus melihat apakah Anda memiliki nafsu makan yang besar. Kaki Xiaoyan tiba-tiba menginjak udara kosong. Ruang dalam jarak 5.000 km di bawahnya langsung runtuh. Tanaman merambat hitam hijau yang tak terhitung jumlahnya langsung hancur. Tubuh Xiaoyan juga berubah menjadi sinar cahaya menyala yang menembus udara kosong. Tinjunya menghantam cakar tangan Heimu dengan keras. CK. Bocah manusia. Karena kamu bersikeras mencari kematian, diri terhormat ini akan memenuhi keinginanmu. Sebelum suaranya terdengar, tangan kanan Heimu, yang telah berubah menjadi cakar, tiba-tiba terulur. Kekuatan menakutkan di ujung jarinya berubah menjadi banyak duri tak kasat mata yang menembus ruang kosong. Pada saat berikutnya, dua seberkas cahaya bertabrakan dengan keras di kehampaan yang gelap gulita. Bang! Ledakan yang mengguncang bumi menyebar. Seluruh ruang misterius mulai bergetar hebat pada saat ini. Ruang yang awalnya kosong terus runtuh berkali-kali pada saat ini. Badai spasial yang dahsyat sebenarnya dihancurkan oleh badai Doki yang liar dan dahsyat yang tercipta dari tabrakan antara keduanya saat badai itu muncul. Segala sesuatu di dalam ruang ini telah ditelan oleh ruang kosong. Seluruh ruangan telah berubah menjadi ruang hampa. Bahkan bernapas pun menjadi sedikit sulit. CK. Bocah.
kekuatanmu memang lumayan. Pantas saja Luo Tua menyukaimu. Namun, semuanya berakhir di sini. Hari ini, kamu pasti akan menjadi makanan di perut yang mulia ini. Wajah Heimu dipenuhi dengan senyuman ganas saat dia menatap Xiaoyan. Cahaya haus darah menyebar ke segala arah seperti darah segar. Pembuluh darah hijau di cakar tangannya yang keriput terlihat. Doki hijau tua keluar dari telapak tangannya dan melawan tinju Xiaoyan. Sebuah kekuatan tajam menyebar dari ujung jarinya, menyebabkan ruang kosong di sekitarnya berulang kali runtuh. Kuku tipisnya juga menjadi sangat tajam saat ini. Gelombang acak sudah cukup untuk menembus ruang kosong. Tentu saja, meskipun kata-kata yang keluar dari mulutnya sangat tajam, Heimu tidak berani gegabah di dalam hatinya. Kekuatan Xiaoyan bukan hanya untuk pertunjukan. Bahkan jika dia saat ini menggunakan seluruh kekuatannya, sepertinya dia hanya akan mampu bertarung imbang dengan Xiaoyan. Namun, ini hanyalah tebakan di hati Heimu. Lagi pula, dia belum pernah melihat semua taktik Xiaoyan. Jika Xiaoyan masih memiliki beberapa keterampilan Do yang kuat, akhir ceritanya mungkin tidak dapat diprediksi. Hati Heimu menjadi semakin serius saat dia memikirkan hal ini. Namun, di saat berikutnya, ekspresi kejam muncul jauh di dalam matanya. Hati Xiaoyan juga cukup serius ketika dia mendengar kata-kata kejam Heimu. Namun, wajahnya menunjukkan senyuman dingin. Tinju besar yang bertabrakan dengan cakar tangan Heimu tiba-tiba bergetar. Xiaoyan dan Heimu tanpa sadar mundur setengah langkah. Medan pertempuran sempit antara mereka berdua juga tiba-tiba terpisah. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba melintas begitu dia mundur. Langkah kakinya berubah dan dia menggunakan Sky Extinction Steps. Langkah kepunahan langit. Dalam sekejap, dia sudah mundur 10.000 kilometer jauhnya. Sepasang mata api yang indah menatap Heimu dari kejauhan. Sudut mulut Xiaoyan terangkat menjadi senyuman dingin. Tangan kanannya sekali lagi mengepal dengan kuat. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan nyala api yang ganas di lengan apinya langsung melonjak. Api menyebar dan membungkus seluruh tubuh Xiaoyan di dalamnya. Segera, sepasang mata api yang indah menatap Heimu di kejauhan saat ini. Teratai api yang indah dengan cepat berputar jauh di dalam matanya. Swoosh! Saat tatapan Xiaoyan mendarat di dahi Heimu, teratai api jauh di dalam mata Xiaoyan segera mengeras. Sinar api yang sangat tajam dan indah langsung ditembakkan dari tengah teratai. Saat sinar api itu ditembakkan, ia membengkak karena angin. Dalam sekejap, itu berubah menjadi pilar lampu api yang lebarnya beberapa ribu kaki. Itu dengan keras menabrak Heimu. Mata tua Heimu yang teduh segera menyempit menjadi garis tipis saat dia melihat ini. Jelas, dia tidak berani meremehkan serangan Xiaoyan yang tegas dan kejam ini. Namun, meski kekuatan serangan Xiaoyan ini luar biasa, Heimu juga bukanlah seseorang yang mudah untuk dihadapi. Sebuah pemikiran melintas di benaknya dan doki yang bergejolak di dalam tubuhnya segera melonjak. Segera, orang bisa melihat Heimu melebarkan mulutnya yang besar. Pilar cahaya doki hijau tua yang sangat sombong segera keluar dari mulutnya. Hanya dalam sekejap, itu berubah menjadi pilar cahaya doki berwarna hijau tua yang tidak kalah dengan pilar cahaya api Xiaoyan. Pada saat ini, melihat dari kejauhan, pilar cahaya api tebal dan pilar cahaya doki berwarna hijau tua seperti dua binatang besar yang menjulang tinggi ke langit. Sebagai perbandingan, Xiaoyan dan Heimu seperti semut. Detik berikutnya, dua pilar cahaya menakutkan yang bisa dikatakan mampu menghancurkan dunia tiba-tiba bertabrakan di depan tatapan dingin mereka berdua. Bang! Saat berikutnya, warna ruangan ini tiba-tiba berubah. Bab ke-172. Bang! Tabrakan hebat menyebabkan ruang dalam radius 100 km dari mereka berdua runtuh lagi. Usai tabrakan dahsyat tersebut, keduanya yang sudah lama bertarung akhirnya mundur sejauh 500 km. Mata mereka bertemu satu sama lain dan niat membunuh mereka sangat menakjubkan. Akibat tabrakan antara dua pilar cahaya yang menakutkan tersebut menyebabkan keduanya terluka parah. Heimu sudah terluka. Pada saat ini, dia berada di bawah tekanan yang cukup besar setelah mengalami kelelahan yang menakutkan. Di sisi lain, Xiaoyan juga sedang tidak bersenang-senang. Meskipun dia memiliki api surgawi yang melindungi tubuhnya, doki hijau tua aneh milik Heimu sangat merepotkan. Bahkan api surgawi miliknya mengalami kesulitan untuk memurnikannya. Hal ini juga menyebabkan Xiaoyan terkena sisa gelombang pilar cahaya doki berwarna hijau tua. Lebih dari separuh api surgawi yang membungkus tubuhnya telah tersebar. Jika bukan karena kekuatan fisik Xiaoyan yang kuat, kemungkinan besar dia akan menderita kerugian yang cukup besar. Anak nakal,
Jangan berpikir bahwa kamu bisa bertarung dengan diri yang mulia ini hanya karena kekuatan fisikmu. Diri yang mulia ini akan memberitahumu nanti bahwa diri yang mulia ini tidak ada apa-apanya di mataku. Otot-otot di sudut mulut Heimu bergerak-gerak berulang kali saat dia menahan rasa sakit yang luar biasa yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Jejak darah menggantung di sudut mulutnya, menambahkan noda darah di sekujur tubuhnya. Sudah jelas bahwa dia telah menderita kerugian yang cukup besar di tangan Xiaoyan dalam pertarungan sebelumnya. Namun, dibandingkan dengan bekas tinju di tubuhnya, hal yang paling membuat Heimu merasakan sakit adalah bekas luka bakar di balik jubahnya yang compang camping. Kekuatan api surgawi benar-benar menakutkan. Bahkan dengan kekuatan Heimu, kekuatannya berkurang drastis tidak peduli seberapa besar kekuatannya. Tentu saja, jika Heimu tidak dengan paksa merebut tubuh fisik rajamu, kemungkinan besar dia tidak akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Xiaoyan tanpa sadar tertawa dingin di dalam hatinya ketika dia mendengar kata-kata keji Heimu yang masih dipenuhi dengan kemarahan. Aura yang mengesankan. Apakah Heimu ini benar-benar berpikir bahwa dia masih yang paling kuat sejak saat itu? Terlebih lagi, dengan kekuatan tubuh fisik Xiaoyan saat ini, Heimu ini sebenarnya menyebutnya lemah. Mungkinkah dia lupa bahwa Xiaoyan saat ini hanyalah bandi kecil? Dengan kekuatan kaisar setengah bela diri bintang 3, dia memiliki tubuh fisik yang menakutkan yang mampu menyaingi para ahli dari budidaya yang sama. Kekuatan tubuh fisiknya sudah sangat menakutkan. Dengan tubuh fisik Xiaoyan saat ini, kemungkinan besar bahkan di seluruh benua, jumlah orang yang mampu mengolah tubuh fisik mereka ke tingkat seperti 3 bintang setengah bela diri kaisar tidak akan bisa dihitung dengan jari bahkan dalam sejarah puluhan ribu tahun. Kekuatan menakutkan Xiaoyan di jalur penyempurnaan tubuh secara alami tidak perlu dikatakan lagi. Xiaoyan tertawa dingin di dalam hatinya. Tatapannya tiba-tiba menjadi dingin. Jika mereka berkompetisi di Doki, dia mungkin sangat takut pada orang ini. Siapa yang tahu gerakan tersembunyi apa yang masih dimiliki iblis kuno. Namun, jika mereka bersaing dalam kekuatan fisik, dia memiliki kepercayaan diri untuk menghancurkan Heimu. Karena kamu masih tidak menempatkanku di matamu, aku akan membiarkanmu melakukan hal yang sama. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar saat dia berteriak dengan dingin. Sebuah pemikiran melintas di benaknya dan dia langsung melepaskan badan kaca kingkung. Tubuhnya, yang terbungkus dalam amukan api, bangkit dari tanah dan dengan cepat berubah menjadi dewa raksasa kingkung setinggi 1000 kaki. Di bawah pengaruh api surgawi di sekujur tubuhnya, Xiaoyan saat ini tampak seperti dewa yang turun dari langit. Surga, kekuatannya memenuhi langit. Api surgawi yang mengerikan itu seperti naga api yang melingkari tubuh Xiaoyan. Cahaya api yang menakutkan menyebabkan ruang kosong yang gelap dan dalam menjadi terang. Setelah melakukan semua ini, tubuh kuat Xiaoyan tidak berhenti sedikit pun. Tangannya yang besar, yang cukup besar untuk menutupi sinar matahari, tiba-tiba mengepal. Ruang di bawah tangannya seperti balon yang diratakan. Suara ledakan terdengar saat ruang hitam gelap di sekitarnya sekali lagi runtuh. Dia mengepalkan tinjunya yang besar dan nyala api panas menyebar bersamanya. Sebuah kekuatan berkumpul di telapak tangannya dan doki di dalam tubuhnya dengan cepat beredar ke setiap bagian tubuhnya pada saat ini. Otot-otot di sekujur tubuhnya sekeras baja misterius. Hah! Xiaoyan tanpa sadar mengeluarkan naga panjang seperti raungan ke langit saat dia merasakan kekuatan menakutkan yang telah terakumulasi di tubuhnya dan siap untuk dilepaskan. Dengan raungan panjang ini, kaki besar Xiaoyan tiba-tiba menginjak udara. Segera, puluhan ribu kilometer ruang kosong di bawah Xiaoyan langsung runtuh. Tubuhnya seperti bola meriam yang ditembakkan, menembaki Heimu yang jaraknya ribuan mil. Meski angin dingin berada ribuan mil jauhnya, tetap saja membuat Heimu merasa tercekik. Pakaian compang camping di tubuhnya menempel erat di permukaan tubuhnya, membuat Heimu semakin merasa tidak nyaman di hatinya. Dengan mendengus dingin, tubuh Heimu tidak takut. Aura di sekujur tubuhnya menembus ruang kosong seperti pedang raksasa. Kakinya tiba-tiba melangkah maju, menghancurkan ruang kosong saat tekanan tak terlihat menyebar dengan cepat. Tekanan yang dilancarkan Xiaoyan pada Heimu segera lenyap. Seorang bocah manusia biasa, bahkan jika Anda memiliki suatu kemampuan, Anda biasa saja. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa penguasa ini tidak dapat melakukan apapun terhadap Anda? Itu hanyalah tubuh fisik yang sedikit lebih kuat. Jangan lupa bahwa dunia ini milik Doki dan Genesis Ki. Tubuh suci hanyalah sebuah jalan kecil. Sebelum dia suaranya memudah, telapak tangan kiri Heimu tiba-tiba menghantam ruang kosong. Ruang hancur saat gelombang demi gelombang kabut hitam pekat yang aneh menyebar dari dalam. Dengan cepat membungkus telapak tangan kiri Heimu. Saat kabut hitam pekat yang aneh menyelimuti telapak tangan Heimu, kulit Heimu menjadi sedikit pucat.
Aura awalnya yang berlimpah juga menjadi agak lamban. Namun, segera, wajah Heimu sekali lagi dipenuhi dengan senyum buas saat dia melihat ke arah Xiaoyan yang menyerang dengan eksplosif. Dia tertawa terbahak-bahak dan niat membunuh melonjak di matanya saat dia tertawa dingin. Karena tubuhmu berada di level Saint, datang dan cicipi telapak tangan penguasa yang menghancurkan hati ini. Mari kita lihat apakah kamu benar-benar sekuat itu. CK, 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 CK. Saat suaranya memudah, sosok Heimu yang tertunduk langsung menghilang dari ruang kosong. Detik berikutnya, ruang di depan Xiaoyan tiba-tiba meledak saat sosok Heimu muncul. Telapak tangannya yang hitam pekat bagaikan lempengan batu yang menghantam Xiaoyan dengan kejam. Murid Xiaoyan tanpa sadar menyusut sedikit saat melihat pemandangan ini. Jantungnya berdebar kencang saat sepotong ketakutan diam-diam muncul di hatinya. Xiaoyan bahkan lebih khawatir ketika dia merasakan sepotong ketakutan dari lubuk hatinya. Telapak tangan Heimu menyebabkan dia merasakan rasa takut yang mendalam di hatinya. Telapak tangan yang menghancurkan hati benar-benar sesuai dengan namanya. Namun, situasi saat ini tidak membuat Xiaoyan menjadi ceroboh sedikit pun. Ketakutan dalam hatinya hanya akan menyebabkan dia jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, meskipun Xiaoyan memiliki niat di dalam hatinya, dia hanya bisa menekannya dengan paksa. Dia mencurahkan seluruh energinya ke dalam pukulan ini, menyebabkan kekuatan pukulannya melonjak. Kekuatan yang tersisa saja sudah cukup untuk menyebabkan Heimu yang berdiri di depannya sekali lagi merasakan kekuatan yang menekan. Detik berikutnya, serangan menakutkan dari keduanya akhirnya bertabrakan dengan hebat. Kekuatan menakutkan itu mungkin berubah menjadi gelombang demi gelombang badai menakutkan yang melanda seluruh ruang. Pada saat ini, seluruh ruangan telah menjadi ganas. Satu telapak tangan penghancur hati bertabrakan dengan telapak tangan Heimu. Api surgawi yang mengamuk di lengan api besar Xiaoyan benar-benar tercurah dan menerkam ke arah tubuh Heimu. Hal ini menyebabkan ekspresi Heimu berubah tanpa disengaja. Setelah ragu sejenak, dia tidak punya pilihan selain mundur. Api surgawi Xiaoyan begitu kuat, bahkan dia tidak mau terkontaminasi olehnya. Kekuatan menakutkan di tinjunya seperti seekor naga yang muncul dari laut saat ia menghantam telapak tangan hitam pekat Heimu dengan keras. Dengan tubuh fisiknya yang menakutkan, ditambah dengan penguatan ganda dari keturunan naga Phoenix dan badan kaca kingkung, kekuatan pukulan Xiaoyan sudah cukup untuk mengalahkan Kaisar setengah bintang 1. Ekspresi wajah Heimu tiba-tiba menjadi serius. Tubuh kurusnya tanpa sadar bergetar hebat. Kakinya yang kokoh seperti gunung juga tanpa sadar mundur setengah langkah. Baru pada saat inilah Heimu benar-benar memahami betapa menakutkannya tubuh fisik Xiaoyan. Bahkan dengan kekuatannya, dia masih dipaksa mundur oleh serangan Xiaoyan. Saat ini, Xiaoyan adalah seorang setengah kaisar. Selain eksistensi yang benar-benar berdiri di puncak kelas setengah kaisar, kemungkinan besar tidak ada orang lain yang bisa memaksa Xiaoyan mundur. Xiaoyan saat ini sebanding dengan setengah kaisar tingkat tinggi di antara setengah kaisar. Ahli kaisar. Namun, jika seseorang melihat kekuatan Xiaoyan saat ini, berdasarkan permukaannya, kekuatannya hanyalah seorang kaisar setengah bintang 3 tingkat lanjut. Biasanya, seorang setengah kaisar bintang 5 akan dapat dengan mudah berurusan dengan ahli setengah kaisar pada level ini. Namun, Xiaoyan adalah anomali di antara mereka. Tentu saja, meskipun kekuatan Xiaoyan diakui oleh Heimu, keterkejutan di hati Xiaoyan menjadi semakin pekat. Telapak tangan Heimu yang menghancurkan hati juga menyebabkan Xiaoyan merasa sangat terkejut dari lubuk hatinya. Tidak ada alasan lain. Telapak tangan penghancur hati ini sebenarnya adalah keterampilan Do Klasi yang sesungguhnya. Saat telapak tangan penghancur hatinya bertabrakan dengan telapak tangan Heimu, Xiaoyan segera merasakan dengan jelas bahwa hatinya benar-benar telah hancur pada saat itu. Aura kematian yang tak tertandingi juga melekat di hati Xiaoyan yang sudah hancur. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga dengan jelas merasakan bahwa kekuatan spiritual yang selalu dia banggakan sebenarnya tersebar dalam satu pukulan pada saat ini. Pada saat itu, jiwanya seolah-olah telah dikeluarkan dari tubuhnya. Jiwa dan tubuhnya benar-benar mati pada saat itu juga. Jika bukan karena kecerdasan Xiaoyan yang jauh lebih hebat daripada orang biasa dan api surgawi yang menahan Heimu, kemungkinan besar bahkan jika dia tidak mati saat ini, setidaknya dia akan terluka parah dan dikalahkan. Meskipun demikian, Xiaoyan masih merasakan gelombang rasa sakit yang luar biasa terpancar dari hatinya saat ini. Gelombang rasa sakit hebat yang menembus jauh ke dalam tulangnya juga terpancar dari dalam jiwanya. Hanya dalam beberapa saat, bahkan badan kaca kingkung yang ditampilkan Xiaoyan hancur tanpa diserang. Tubuh kingkung yang seperti dewa tiba-tiba tersebar. Tubuh Xiaoyan terbang mundur tak terkendali. Aura api surgawi di tubuhnya juga telah tersebar seluruhnya. Engah,
Pada saat yang sama dia terbang mundur. Seteguk besar darah segar juga dimuntahkan dengan marah dari mulut Xiaoyan. Wajah aslinya yang merah dan mulus dengan cepat berubah pucat. CK. Bagaimana? Bahkan jika tubuh fisik seseorang telah menjadi orang suci, itu mungkin tidak dapat melindungi hatinya. Tiba-tiba, tawa gelap dan dingin Heimu menyebar entah dari mana dan terbang ke telinga Xiaoyan. Hal itu menyebabkan semangatnya yang terpencar dengan cepat menjadi stabil di saat-saat kecemasan. Namun, pada saat yang sama, Xiaoyan juga sangat merasakan bahwa kekuatan spiritualnya sendiri telah habis hingga tidak banyak yang tersisa. Telapak tangan yang menghancurkan hati ini sungguh menakutkan. Apakah ini skill doklasi? Bersambung ke bab selanjutnya.